Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali bertemu untuk ibadah doa pada hari ini. Saya percaya kita punya rindu, punya haus, punya rasa yang ingin mau dekat sama Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya mau ajak kita mau berdoa supaya Tuhan menolong memimpin ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami masih boleh melakukan ibadah, kami boleh bersatu hati Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu, kami mau beribadah. Mari Allah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dengan kekuatan Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan. Kami mengundang hadirat Tuhan turun atas kami pada saat hari ini Tuhan. Baik kami ada di tempat ini, baik kami ada di rumah, kami boleh menerima lawatan Tuhan, kami boleh menerima curahan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Amin. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, tinggi Tuhan selalu baik, selalu indah dalam hidup kita. Namun kau yang terindah.
kita bersuka cita. Kita mau bilang, hatiku percaya Tuhan, bahwa Tuhan menjamin kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan dengan hati kami yang baik Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biar firman-Mu boleh ada dalam hati kami, boleh tumbuh Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan kami, menghidupkan kami, dan firman-Mu boleh semakin membuat kami mengasihi Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup menyenangkan Tuhan, kami boleh hidup berbuah Tuhan sesuai yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada terus di tempat ini Tuhan, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah doa Kamis malam, dan biarlah ini boleh terus menjadi kerinduan kita setiap waktu, di mana kita bisa boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu walaupun secara online untuk terus berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sebagai rutinitas mingguan atau
sebagai satu kebiasaan gitu, tapi memang benar-benar kita mau memiliki kerinduan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ya, di bulan Maret ini tema besar kita adalah semakin kuat di dalam iman. Jika di bulan Februari lalu tema besarnya adalah terus bertumbuh di dalam iman, lalu di bulan ini semakin kuat di dalam iman. Dan untuk subtemanya, untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah dibenarkan karena iman. Kita tahu kita mau terus bertumbuh di dalam iman. Untuk bisa memiliki iman yang kuat, kita harus terus bertumbuh di dalam iman. Jadi kalau iman kita tidak bertumbuh, maka kita tidak akan bisa mempunyai iman yang kuat. Sama seperti kehidupan kita, sama seperti pohon juga, ketika masih dalam benih, ketika masih dalam belum bertumbuh begitu besar, pohon itu akan mudah untuk dicabut, mudah untuk terlepas dari akar, sehingga mudah sekali dicabut. Tapi ketika pohon itu sudah bertumbuh dan semakin terus bertumbuh semakin besar, maka pohon itu akan menjadi pohon yang kuat, pohon yang besar, pohon yang sulit untuk dirobohkan. Begitu juga dengan iman kita. Biarlah kita mau terus sama-sama belajar. Ketika kita sudah bertumbuh di dalam iman, dan sekarang kita mau terus kuat di dalam iman kita. Dan terlebih lagi kita mau terus dibenarkan karena iman. Ayat bacaannya malam hari ini saya boleh ambil dari Roma 4 ayatnya yang ke-20. Ya. Roma 4 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma 4 ayat 20 berkata, "Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah." Kita tahu latar belakang dari firman Tuhan ini adalah ketika Rasul Paulus dia memberitakan firman, menasihati jemaat di Roma, dan juga sekaligus menjadi satu argumen bahwa Abraham itu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi Abraham diselamatkan karena iman percayanya kepada Tuhan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita ngerasa kita diselamatkan karena kita berbuat baik, kita diselamatkan karena kita sudah melakukan hal-hal yang baik menurut kita. Dan mungkin juga kita ngerasa kita sudah melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Padahal keselamatan sendiri menurut Rasul Paulus adalah kita diselamatkan karena iman percaya kita. Memang Abraham melakukan setiap segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia disuruh pergi meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanahnya, dia taat, dia turut, dia lakukan. Tapi jika Abraham saat itu tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa percaya kepada Tuhan, saya yakin Abraham tidak akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan Abraham saat itu. Juga demikian dengan kehidupan kita. Kita mau memiliki iman yang kuat. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, kita tidak akan bertanya-tanya lagi. Kita tidak akan lagi memprotes. Kita tidak akan lagi Tuhan mau saya lakukan ini, apa saya bisa? Saya nggak mau Tuhan, nanti kalau saya lakukan ini mungkin saya akan kesulitan, mungkin saya akan kesusahan, mungkin saya akan kecewa, mungkin saya tidak akan berhasil. Itu berarti kita tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tapi ketika iman kita sudah bertumbuh dan kita memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan hendak kita lakukan dan kita kerjakan, entah itu dalam pelayanan atau dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita hanya mau melakukan, kita hanya mau kerjakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup ini, sehingga kita tidak lagi banyak bertanya kepada Tuhan. Karena kita percaya, ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan terus membuat kita pada akhirnya berhasil dan pada akhirnya ada kemuliaan nama Tuhan. Karena di firman Tuhan ini dikatakan, malah ia diperkuat dalam imannya
dan ia memuliakan Allah. Ketika iman kita kuat, kita tidak usah berbicara sesuatu yang besar, tapi kita mau memulai dari sesuatu yang kecil. Seringkali iman kita digoncang oleh iblis, seringkali iman kita digoyang oleh iblis melalui apa yang ada di dalam tubuh kita sendiri, melalui diri kita sendiri. Terlebih pikiran, mata, mulut, dan telinga. Pikiran, seringkali kita berpikir macam-macam. Ketika kita mau melakukan sesuatu, seringkali pikiran ini diintimidasi, seringkali kita ragu, seringkali iblis masuk melewati pikiran kita sehingga akhirnya pikiran kita membuat iman kita menjadi lemah, pikiran kita membuat iman kita menjadi goyah. Mungkin kita berdagang, saya ambil sebagai satu contoh gini, saya jualan, ketika saya jualan sepi misalnya, nggak ada yang beli, nggak laku-laku. Saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimin pembeli, saya mau usaha saya berhasil, saya mau dagang saya laku, saya mau bisa sukses dalam usaha yang saya jalani ini. Tapi seringkali kita membuka celah sehingga akhirnya iblis boleh masuk dan dia memperdaya kita lewat pikiran kita. Dagangannya sepi, udah berdoa masih tetap sepi, mendingan datang aja ke orang pintar. Nanti biar dikasih jimat, nanti biar dikasih sesuatu, akhirnya dagangannya nanti bakal rame, sehingga akhirnya iman kita menjadi lemah. Tapi ketika kita terus percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam kehidupan kita, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam sekolah, ketika kita mengharapkan sesuatu, memohonkan sesuatu, kita mau terus berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang akan merancangkan segala sesuatunya. Ketika dagangan kita sepi, kita terus berdoa sambil terus kita belajar mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade kemampuan marketing kita, menawarkan barang-barang yang kita dagangkan. Kalau makanan mungkin lebih resepnya diperbaiki lagi, terus mencoba membuat segala sesuatu hingga akhirnya menjadi enak dan banyak yang mau beli, dan tidak bergantung pada apapun selain hanya kepada Tuhan. Melalui mulut juga demikian, seringkali mulut kita berbicara sesuatu, seringkali kita mengatakan sesuatu, melalui pendengaran, melalui mata juga, pandangan kita seringkali menggoyahkan iman kita, pendengaran kita juga seringkali membuat iman kita menjadi lemah, karena seringkali kita membuka celah bagi iblis untuk terus berusaha menggoyahkan iman kita. Dalam dunia pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan juga. Dulu ketika saya waktu masih kerja, pernah ada satu kesalahan, bukan saya yang buat, kesalahan teman saya yang buat, satu departemen, tapi manajer saya turun dan saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya dimarahin. Wah, dimarahin begitu keras, dan karena buat saya itu bukan satu teguran tapi kayak mempermalukan karena saya dimarahin di tempat umum, dan saat itu saya melawan, dan saat itu saya saya keras juga gitu, saya hampir mau berkelahi saat itu. Nah, dan di dunia pelayanan juga mungkin seperti itu. Seringkali mungkin pelayanan kita hangat-hangat, suam-suam kuku gitu. Kita tidak terbakar penuh oleh roh untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Mungkin seringkali kita mendengar sesuatu hal yang tidak enak, dan akhirnya karena ada satu ucapan yang kita anggap tidak enak, kita bukannya mengintrospeksi diri, kita bukannya untuk melihat kenapa sih orang ini bisa sampai berbicara seperti itu sama saya gitu, pasti ada yang salah. Tapi kita lebih memilih untuk lemah di dalam iman, untuk akhirnya ya udah kalau gitu saya nggak mau pelayanan lagi. Daripada saya pelayanan juga dikritik terus, daripada pelayanan juga dimarahin terus, ya udah saya nggak usah pelayanan dulu deh gitu. Akhirnya kita mau memilih untuk lemah di dalam iman. Tapi ketika kuat di dalam iman, apapun yang kita dapat, apapun yang kita rasakan, proses yang kita lalui, kita mau terus berpegang di dalam Tuhan. Karena orang yang kita layani bukan manusia. Kita melakukan sesuatu untuk pelayanan ini bukan untuk manusia, tapi kepada Tuhan. Jadi biarlah kita mau terus berpegang kepada Tuhan, melekat erat kepada Tuhan, sehingga akhirnya iman kita bisa semakin kuat. Kita tahu Abraham begitu luar biasa, apapun yang Tuhan perintahkan dia terus lakukan. Dan kita tahu
Di ayatnya yang di-19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mau mengambil teladan dari Abraham ini supaya iman kita menjadi terus semakin kuat. Imannya tidak menjadi lemah. Kita tahu lawan kata dari lemah sudah pasti kuat. Ketika firman Tuhan berkata imannya tidak menjadi lemah, iman Abraham tidak menjadi lemah, itu berarti imannya semakin kuat. Begitu dengan kehidupan kita, harusnya kita juga bisa boleh memperkatakan hal yang sama, yaitu iman kita tidak menjadi lemah, iman saya tidak menjadi lemah, tapi justru iman saya menjadi semakin kuat. Walaupun kadang kita tahu tubuh kita sudah sangat lemah, tubuh kita sudah sangat tidak berdaya. Mungkin ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, ada hal-hal yang kita tidak bisa rubah, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi ketika kita punya iman kepada Tuhan, kita hanya akan terus mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, hingga akhirnya Tuhan yang akan merancangkan sesuatu yang indah buat kita, dan akhirnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Beberapa bulan yang lalu di awal Desember, dari tanggal 21 Desember sampai tahun baru, itu saya sakit 2 minggu. Sakitnya cukup lama, dan itu sakit yang paling lama gitu setahun 2020, bahkan mungkin sepanjang hidup saya, hampir 2 minggu lebih. Dan itu saya benar-benar lemah, saya benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari hanya tiduran, kalaupun berusaha untuk berdiri itu kepala sakit sekali, kepala saya berasa pusing sekali. Jadi yang saya bisa lakukan, saya hanya bisa berdoa. Saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan akan kembali pulihkan saya, Tuhan akan kembali sehatkan saya, Tuhan akan kembali membuat saya sehat seperti sedia kala sehingga saya boleh kembali beraktivitas. Apa ketika saya berdoa saat itu juga saya sembuh? Tidak, ada proses yang harus dilalui, dan sedikit pun iman saya tidak menjadi lemah. Saya percaya Tuhan akan berbuat sesuatu dalam hidup saya. Dan saat yang bersamaan mama saya boleh mengalami sakit juga dalam waktu hanya 1 malam malah 2 hari. Mama dipanggil pulang oleh Tuhan. Apakah saya tidak berdoa? Saya berdoa. Ketika mama sakit, masih sadar, masih bisa diajak bicara, saya ajak mama berdoa. Saya berdoa juga buat kesehatan mama, buat kesembuhan mama. Tapi akhirnya mama saya dipanggil pulang. Mama tidak sembuh, tidak sehat, tapi justru boleh meninggal. Apa saat itu saya kecewa? Secara manusia, secara kedagingan, iya, saya sudah berdoa. Tapi Tuhan akhirnya tetap panggil mama pulang dan tidak dibuat sembuh. Tapi satu hal yang pasti saat itu, ketika saya berdoa, ketika saya terus bergantung pada Tuhan, Tuhan hanya berkata kepada saya, apakah aku tetap menjadi Tuhanmu? Apakah engkau akan tetap menyembah aku? Gak ada yang bisa saya lakukan saat itu selain saya mau berserah penuh kepada Tuhan. Dan ketika saya bilang, iya Tuhan, Kau tetap Tuhan bagi hidup saya, bagi keluarga saya. Aku akan tetap menyembah Engkau, karena Engkau adalah pemilik kehidupan saya, kehidupan kami, kehidupan mama. Dan satu hal, tetapi terhadap janji Allah, saya tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Akhirnya ayat ini yang boleh menguatkan saya, kata iya yang digambarkan untuk untuk Abraham saat itu oleh Rasul Paulus itu menjadi tetapi terhadap janji Allah saya tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dan memang ayat ini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi pada saat itu, karena latar belakang dari ayat ini pun adalah argumen dari Rasul Paulus kepada bangsa Yahudi yang begitu membanggakan hubungannya dengan Abraham. Kalau kita mau naik sedikit di ayatnya yang ke-16, Roma 4 ayat 16, di situ dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga untuk
non-Yahudi, artinya untuk kita semua. Jika kita mau, kita boleh ganti kata-kata iya dengan kata-kata saya. Iman saya tidak akan menjadi lemah, walaupun saya mengetahui bahwa tubuh saya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, tetapi saya diperkuat dalam imannya dan saya memuliakan Allah. Pada akhirnya, melalui segala peristiwa yang saya alami, melalui sakit yang saya alami, melalui kepergian atau meninggalnya dari mama saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Ketika saya bertanya, kok cepat banget? Justru itu yang jadi sukacita buat saya. Mama dipanggil pulang dalam keadaan percaya kepada Tuhan. Mama dipanggil pulang dalam keadaan tidak menderita, tidak sakit lama-lama, tidak dipasang selang di mana-mana, tidak harus ada di ruang ICU yang mungkin bagi kami juga akan terbeban secara materi. Tapi semua berlalu dengan begitu cepat. Dan satu hal yang bisa saya pegang adalah di ayat yang ke-20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Saya yakin saat itu iman saya juga mengarah hanya kepada Tuhan, iman mama juga mengarah hanya kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya kita masing-masing akan memperoleh janji Allah. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Yes, kalau kita mau terus jaga iman percaya kita untuk terus tetap kuat di dalam Tuhan, janji Tuhan, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi saat ini jika ada proses yang harus kita lalui, ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, tidak perlu lagi banyak bertanya, tapi teruslah berpegang kuat di dalam iman. Karena kita dibenarkan kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Puji Tuhan, dan biarlah iman kita terus semakin kuat, iman kita semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti pohon besar yang mengakar begitu kuat, sehingga tidak mudah roboh ketika ada angin besar yang meniup. Demikian kehidupan kita. Dari hal-hal yang kecil kita mau belajar untuk terus menguatkan iman kita. Dari hal-hal yang kecil pada akhirnya kita boleh melalui hal-hal besar, sehingga iman percaya kita akan terus mengarah kepada Tuhan. Dengan iman yang kuat, kita mendengar sesuatu yang tidak enak, kita tidak akan mudah tersinggung. Dengan iman yang besar, ketika kita berdoa bagi kesembuhan seseorang dan orang itu boleh sembuh, kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Dengan iman yang besar, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan ini, kita tidak berpikir untuk mencari jalan keluar lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Amin. Puji Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan boleh terus memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan boleh terus ada bersama-sama dalam kehidupan kita, dan kita semua boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutkan dengan pujian penyembahan dan doa syafaat. Saya boleh undang kembali tim pemuji. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menikmati lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, mau menikmati kekudusan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya, tangannya, kuasanya, kasih Tuhan menyentuh hati kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain
Bina kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati bait-Mu Tuhan. Engkau kami puji Tuhan, Engkau kami muliakan, Engkau kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Perkataan-Mu, firman-Mu kami taruh dalam hati kami. Janji-Mu, setia-Mu Tuhan kami pegang Tuhan. Kami hidup karena iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami hidup Tuhan karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau berdoa Tuhan buat pemerintahan kami. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat tinggi lainnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, dalam setiap mengambil keputusan. Mari Tuhan campur tangan ya Bapa, agar keputusan itu Tuhan Yesus menghasilkan hal yang baik Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur ya Bapa, terima kasih Tuhan, kalau vaksin sudah ditemukan Tuhan Yesus, dan sudah dilakukan Tuhan Yesus, dan sudah dikerjakan Tuhan Yesus, sehingga banyak Tuhan masyarakat Tuhan, bangsa kami Tuhan yang sudah divaksin. Biarlah Tuhan hal ini akan menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Kami tidak tahu Tuhan pandemi ini akan berlalu sampai kapan Tuhan, tapi satu hal yang pasti Engkau berjanji Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai kami Bapa, Engkau akan melindungi kami ya Tuhan, Engkau akan mengecualikan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, seperti Engkau mengecualikan bangsa Israel di tanah Goshen ya Tuhan. Engkau juga Tuhan akan mengecualikan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Hanya di bawah kaki-Mu saja Tuhan kami mendapat kekuatan dan perlindungan yang sempurna daripada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus pemerintahan kami. Berkati Tuhan Yesus bangsa dan negara kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau begitu mengasihi bangsa ini. Engkau tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau mengasihi Tuhan Indonesia ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan boleh mengaku dengan lidah mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat tim medis, biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat, kekuatan Tuhan, dan sukacita Tuhan Yesus dalam merawat setiap pasien-pasien, baik itu pasien COVID-19 maupun pasien penyakit lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, karena darah-Mu yang berkuasa Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gembala sidang kami di tempat ini Tuhan, Bapak Andre Niko. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus mengurapi Tuhan di dalam pelayanannya dan pekerjaannya. Tuhan memberkati dia sebagai gembala sidang Tuhan di tempat ini. Tuhan menggembalakan setiap domba-domba-Mu yang Tuhan percayakan kepada beliau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan hikmat serta kesabaran kepada beliau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat kesabaran Tuhan akan menghasilkan Tuhan hal yang baik Tuhan Yesus bagi setiap domba-domba yang digembalakan. Tuhan berkati Tuhan Yesus istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati dalam pendidikannya Tuhan, anak-anaknya, berikan roh kepintaran, kecerdasan kepada mereka ya Tuhan. Engkau berkati juga setiap jemaat-Mu khususnya di GSC Palputih ini ya Tuhan. Engkau berkati dalam setiap apapun yang dikerjakan Tuhan, baik mereka yang bekerja Tuhan memberkati, baik mereka yang berusaha untuk mencari pekerjaan, biarlah Tuhan buka jalan buat mereka agar mereka dapat menemukan Tuhan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang sedang dalam pendidikan, biarlah Tuhan memberkati Tuhan dari TK sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada setiap anak-anak-Mu. Roh yang takut akan Tuhan ada dalam diri mereka, dalam hidup mereka Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan yang ada di gereja-Mu di tempat ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bisa berdoa bersama-sama pada hari ini. Kami bersyukur nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami percaya apa yang kami mohonkan di hadapan-Mu, permohonan doa kami akan mendapatkan jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati buat semua yang terlibat pelayanan. Haleluya, haleluya. Mari kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera.
oleh kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang selamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.